Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan yang ke-6 mengambil judul MSDM, orientasi pelatihan pendidikan dan pengembangan karyawan. Ada beberapa definisi yang kita awali yaitu mengenai pelatihan. Pelatihan dikemukakan para ahli, ada yang menurut Rifai Sagala tahun 2009, ada yang menurut Simamora 2001, menurut Sony Sumarsono tahun 2009. Yang satu aja ya, menurut Simamora, yang kita sering, kalau nggak Simamora ya menurut Handoko. Saya suka memakai yang itu, tapi ini beda-beda. Tiap-tiap dosen memiliki part sendiri yang sesuai dengan definisi beserta lingkup ahlinya. Menurut Simamora, pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang. Jadi aktivitas itu ada rangkaiannya ya, dan disesuaikan untuk kebutuhan perusahaan. Jadi SDM itu akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Definisi lainnya adalah mengenai pengembangan karyawan. Itu ada beberapa definisi dari para ahli, yaitu Wesley dan Yulk tahun 76, yang kemudian berada di buku karangan Mangkunegara ya tahun 2005 halaman 43, mengungkapkan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan istilah-istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi. Ya, itu juga ada yang dari Rano Pamjojo dan Suad Hasan, kemudian Malayu Hasibuan, itu yang sering diambil definisi-definisinya pada saat pengajaran.
Evaluasi program latihan dan pengembangan dilihat dari efek pelatihan dikaitkan dengan reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan, kemudian pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan, selanjutnya perubahan perilaku, dan terakhir perbaikan pada organisasi. Reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan dapat diukur dengan cara menanyakan kepada peserta apakah peserta menyukai program pelatihan. Program pelatihan dirasakan bermanfaat, mudah dipahami, dan lain-lain yang dapat dilakukan dengan menyebarkan melalui kuesioner. Sebagai contoh adalah kasus BCA di tahun 2005. Ya, di situ untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang cepat, BCA melalui divisi pelatihan dan pengembangan telah melaksanakan lebih dari 101.000 hari pelatihan bagi para karyawan BCA. Pelatihan yang dilakukan di tahun 2005 mencapai 4,87 hari pelatihan untuk setiap karyawan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari rata-rata sebelumnya, yaitu 4,11 hari pelatihan per karyawan pada tahun 2004. Secara umum, program pelatihan diklarifikasikan dalam dua jenis program, yaitu program pelatihan inti dan program pelatihan profesional. Gitu. Jadi ada sertifikat yang diluncurkan oleh BCA. Jadi kesimpulannya adalah orientasi merupakan pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Dimaksud orientasi di sini adalah pengembangan dan pelatihan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi bagi perusahaan, pekerjaan maupun kelompok kerja.